Halo suami. Shalom. Salam. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Udah siap? Shalom, Kak. Mau memuji Tuhan? Sayang, Kak. Sayang, Kak. Sayang, Udah Kak. siap belum mau memuji Tuhan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke. Oh iya, kakak mau lihat dulu semangatnya. Sekolah minggu. Haleluya. Nah, belum semuanya. Sekali lagi. Sekolah minggu. Haleluya. Oke. Yuk adik-adik, kita mau masuk ibadah sekolah minggu kita. Pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian. Yesus ku datang padamu. Yesus ku datang padamu. Yesus ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Ayo adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Tutup tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan menunjukkan kami semua kekuatan kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami melakukan ibadah sekolah minggu via Zoom Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kakak mau nanya hari ini siapa yang bersuka cita angkat tangan? Siapa yang bersuka cita angkat tangan? Mana? Saya, Kak. Oke. Ayo bangkit berdiri yuk. Kakak mau lihat dulu semuanya bangkit berdiri. Yuk kakak lihat ini siapa yang belum. Siapa nih? Abed. Hasiholan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita, sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya.
Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia merayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia merayakan kedatangannya. Oh, Hosana, Hosana, Yesus juru selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan Yesus di tengah kita. Masih bangkit berdiri, belum ada yang duduk. Masih berdiri adik-adik. Kita angkat satu pujian lagi. Jesus is my superhero. Allah di surga meninggikan Dia. Allah di surga mengaruniakan Dia. Nama di atas segala nama. Namanya Yesus. Dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan bumi. My superhero, you are my star. Kau datang padaku, selamatkanku, kau pahlawanku. My superhero, you are my star. Kau datang padaku, selamatkanku, kau pahlawanku. Biar segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhanku. Yuk adik-adik boleh duduk. Kita mau masuk firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Yang Alkitabnya belum ada boleh diambil dulu. Kalau sudah, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kasih Bapa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu.
Silakan Kakak Rika. Iya, terima kasih Kak Citra. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama di Sekolah Minggu GKPI Citra ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah melalui firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu yang hadir, bagi guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus sama seperti saat kita di gereja, duduk diam, tidak ada yang tidur-tiduran, tidak ada yang makan. Kita siapkan hati kita fokuskan untuk firman Tuhan. Yuk, sebelum masuk ke cerita, kita mau lihat sedikit video, kalian simak video tersebut. Silakan Kakak. Cerita firman Tuhan kali ini, Yesus menjanjikan penghibur. Tuhan Yesus kembali ke surga karena surga adalah tempat asal Tuhan Yesus. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sedangkan dia akan menyediakan penghibur. Siapa itu penghibur? Roh Kudus adalah penghibur yang mengajar dan mengingatkan tentang firman Tuhan. Roh Kudus akan diam dan menyertai setiap orang percaya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia menyediakan seorang penghibur. Nah, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Penghibur itu roh penolong, penasehat, penguat hati yang menyertai Yesus, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Wah, hebat ya Tuhan kita. Nah, sebagai respon orang percaya, kita harus memberitakan tentang firman Tuhan ke semua orang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Nah, tadi kita secara singkat sudah melihat ya, kalau Tuhan Yesus menyediakan penghibur. Semua sudah ada Alkitabnya. Yuk, kita buka dari Yohanes 14. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15 sampai 31. Yohanes 14, ayat 15 sampai 31. Di situ perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Kita sudah tahu beberapa hari yang lalu saat bersamaan Lebaran, momen Lebaran dan momen kita merayakan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Ya, dia menjanjikan seorang penghibur yang menyertai kita. Jadi kalau di situ di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Ya, aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, walaupun Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita, dia menyediakan seorang penolong, yaitu siapa tadi? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu gunanya untuk apa? Tadi dikatakan mengajar, mengingatkan, roh penolong, penasihat, penguat hati. Ya, gunanya apa? Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya harus sekedar percaya, tapi juga memberikan respon apa yang kita lakukan selama kita masih di dunia ini, yaitu mengajar orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, yang belum pernah dengar Tuhan Yesus. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Ya. Lalu bagaimana? Roh Kudus itu tadi berdiam di mana? Roh Kudus itu berdiam di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana cara mengasihinya? Ya, kita membaca firman Tuhan tiap hari, berdoa, beribadah sekolah minggu, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita. Kalau kitanya saat ibadah sekolah minggu tidur-tiduran, sambil makan, sambil main TikTok, apakah kira-kira Roh Kudus hadir dalam diri kita? Ya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, ya, membimbing kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, saat Tuhan Yesus nanti datang, Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia, sama seperti terakhir dia terangkat ke surga. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ya, jadi kita nggak akan ditinggalkan sendirian. Jadi kita dikuatkan melalui Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, saat sekolah minggu kita males-malesan, telat masuk join Zoom-nya, apakah itu dikatakan roh kebenaran ada di dalam kita? Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Jadi adik-adik, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita selalu diberkati Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan saja, bukan hanya pendengar. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau hidup kita sama seperti orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, sama seperti dunia ini, itu sama saja kita tidak mengakui dalam tingkah laku kita, tidak mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, mari kita sama-sama belajar terus tentang firman Tuhan, sama-sama rajin berdoa, sama-sama patuh pada firman Tuhan. Ya, sekolah minggu kan cuma hari Minggu saja, hanya hari Minggu saja, dan itu hanya sebentar saja. Apalagi sekarang kita pakai Zoom. Ya, kalau saat kemarin-kemarin sebelum pandemi kan kita harus mempersiapkan diri lebih lama. Yang apalagi kalau yang rumahnya jauh, harus bangun lebih pagi, harus mandi lebih pagi, sarapan, perjalanan. Kalau kita masuk lewat join Zoom saja kan kita waktunya lebih singkat. Kita bisa bangun agak siang, mandi, sarapan, mempersiapkan diri kita, ya. Dan siap saat sekolah minggu, saat ibadah sekolah minggu, kita sudah siap fokus. Ikut nyanyi, kalau kakak liturgisnya menyuruh kita berdiri, ikut berdiri, ikut bernyanyi, ya. Itu tandanya kita taat pada firman Tuhan, bukan taat pada guru sekolah minggu. Ya. Open camp, lalu memberikan respon saat break room. Ya, jadi sekolah minggu itu bukan karena kalian disuruh orang tua, disuruh mama papa, tapi karena memang itu adalah respon kita sebagai anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi apalagi yang sudah kelas-kelas besar nih, kelas 4, 5, 6. Ya, yang sebentar lagi, apalagi kelas 6 yang sudah sebentar lagi mau beranjak remaja. Makin banyak tantangan ya yang akan kalian hadapi. Kita akan kelihatan sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus dari tingkah laku kita. Ya, dari seorang yang percaya. Jadi, mari kita setiap hari belajar firman Tuhan, berdoa, rajin dengar-dengaran firman Tuhan, tidak membantah, mengerjakan pekerjaan kita, ya. Kalau yang mau ulangan kenaikan kelas sebentar lagi di bulan Juni, kita siapkan diri kita dengan baik, ya. Itu tandanya kita bertanggung jawab. Itu tandanya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tandanya kita tahu ada roh kebenaran, ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tapi seorang pribadi. Tadi disebutkan mengingatkan, mengajar.
Ya, bukan berarti Kak, aku kan masih kecil, mana ada Roh Kudus tinggal di dalam diri aku. Ya, tidak seperti itu. Roh Kudus bisa tinggal di setiap hati kita, di setiap hidup kita, kalau kita tadi taat firman Tuhan, taat perintah Tuhan. Ya, adik-adik. Di sini kakak percaya anak-anak sekolah minggu GKPI Citerep adalah anak-anak yang takut firman Tuhan, takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran firman Tuhan dan selalu rajin membaca firman Tuhan. Ya, kalau masih ada yang bolong-bolong, doanya cuma doa makan aja, ya, kita belajar lagi memperbaiki diri kita, ya, menjadikan diri kita adalah saksi dari Tuhan Yesus. Oke, ya. Firman-nya hanya segini singkat, tapi kakak percaya saat kakak berhenti bicara, firman Tuhan akan terus hidup di dalam diri kalian. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan terus hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan, supaya kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus hidup dan diam di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, hidup kami telah berdoa. Amin. Silakan Kak Citra. Makasih Kak Rika. Nah, adik-adik semuanya, dari firman Tuhan ini kita belajar kalau Tuhan Yesus menjadikan penghibur. Penghibur itu adalah apa tadi kata Kak Rika, penghibur itu? Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya mau ada di dalam diri kita, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Misalkan contohnya dalam kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, untuk kedepannya semoga adik-adik semuanya lebih rajin lagi ibadahnya dan bisa fokus. Oke, adik-adik, kita mau respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak mau adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kakak mau lihat dulu yang masih belum berdiri, nanti kita nggak mulai. Ya, kakak-kakak yang belum berdiri, coba lihat. Esi apa Elret? Ayo berdiri. Kakak liatin semuanya nih. Sudah. Oke, kita mau respon firman Tuhan, kita mau angkat pujian Roh Kudus penolongku. Ku punya penolong di saat ku lemah. Ku punya penolong di saat ku takut. Ku punya penolong hadapi godaan. Ku punya penolong hadapi bahaya. Roh Kudus namanya, Roh Kudus
duduk. Kita mau lihat kreativitas buat hari ini. Halo adik-adik, hari ini kita akan berkreasi dengan gadget kita. Kakak sudah siapkan linknya, tinggal klik. Apa nih yang mau kita buat? Kita akan membuat sebuah filter foto untuk kita pasang di handphone. Kalau sudah masuk webnya akan seperti ini. Ada, hai adik-adik, mari berkreasi dengan menyisipkan foto terbaik kamu ke dalam frame yang bertuliskan ayat dari Yohanes 14 ayat 16b dan 17a. Bunyinya, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ini framenya. Nah, kita pilih foto yang mau kita masukkan ke dalam frame ini. Klik pilih foto. Mungkin penampilan kamu galeri akan berbeda. Kakak punya seperti ini munculnya, tapi mungkin di handphone kamu akan muncul yang lain dengan tulisan galeri atau penyimpanan. Yang pasti kamu tinggal mencari kumpulan foto-foto yang kamu punya. Kakak mau pilih foto yang ini. Nah, ini foto kakak sudah masuk. Bisa dirapikan, geser kiri, kanan, atas, bawah, atau dibesarkan. Wah, tinggal mulutnya. Atau dikecilkan, disesuaikan dengan frame kamu. Kalau sudah mantap, sudah oke, klik selesai. Sedang diunggah tuh. Lalu kita bisa ambil fotonya, klik unduh foto. Buka filenya. Nah, file ini sudah siap dipakai untuk di handphone kamu ataupun di sosial media, ataupun bisa dibagikan kepada teman-temanku dengan mengucapkan salam. Yesus naik ke surga dan akan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mengerti kreativitasnya apa? Sudah mengerti ya? Nanti linknya akan dibagikan di grup kelasnya masing-masing. Nah, nanti fotonya boleh kalian upload. Yang punya Instagram, boleh di-upload ke Instagram, terus di-tag Sekolah Minggu GKP Citra. Oke? Jangan lupa nanti adik-adik semuanya boleh pakai foto lama atau foto baru. Kalau bisa sih pakai foto baru ya, kalian foto sebagus mungkin. Oke, kita mau lihat apresiasi kreativitas minggu lalu. Oke adik-adik,
Sekarang kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Mei. Ada yang ulang tahun nggak nih? Samuel Aditya ya? Samuel, boleh dibuka mic-nya? Tanggal berapa ulang tahunnya? Bukan ya? Tadi siapa ya? Yang tanggal 10 siapa ya sayang? Tadi? Yetosa. Oh Yetosa. Oh iya Yetosa. Siapa lagi? Yetosa tanggal 10. Aku, Kak. Siapa? Apa? Share screen dia. Stefani Kak Citra, Stefani. Stefani tanggal berapa? Tanggal 10. Oh, tanggal 10 juga. Ada lagi nggak? Evi ulang tahun. Evi tanggal berapa? 11 Mei. 14. Evi 14. Siapa lagi yang ulang tahun? Oh, banyak ya minggu ini. Berarti yang ulang tahun minggu ini ada 3 orang. Ada Yetosa, ada Stefani, sama Evi. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang, oh ya, kakak juga mewakili kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk ke doa penutup. Persilakan Kakak Rika. Iya, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang ulang tahun. Ada yang sedang sakit hari Minggu ini atau dari kemarin yang tidak hadir di sekolah minggu. Anak kelas 6 Kak Rika, Rahel sakit panas. Oh iya, Rahel ya. Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa bersama untuk teman-teman kita. Bapak dalam surga Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan, untuk setiap kami yang hadir, biarlah melalui pujian, melalui firman, dan melalui kreativitas yang akan kami buat hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk Yetosa, untuk Stefani, dan untuk Evi yang berulang tahun ya Tuhan, yang Kau tambahkan 1 tahun lagi umur untuk mereka ya Tuhan. Kiranya di umur yang baru ini mereka semakin taat kepadamu ya Tuhan, semakin bertumbuh di dalam nama-Mu, semakin rajin dalam sekolah, taat pada orang tua ya Tuhan, dan setiap kehidupannya hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga teringat untuk teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, Rahel, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan, biarlah penyakitnya Engkau angkat supaya minggu depan bisa bersama-sama dengan kami ya Tuhan untuk beribadah bersekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.